Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu peneliti semua yang sudah hadir gitu ya. Mungkin saya akan memulai terkait dengan sosialisasi RKSA 2025 ini. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, untuk sosialisasi RKSA ini berikut adalah beberapa poin yang nanti akan coba saya paparkan, mulai dari sedikit kilas balik gitu ya, kemudian nanti akan ada tema, kategori gitu ya, kemudian sampai alur proses, timeline, dan kriteria penilaian. Berikut nanti ada dewan jurinya juga. Mungkin kita masuk pertama, Bapak Ibu. Jadi sekilas untuk Kalbe Farma ya Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu peneliti yang hadir di sini sudah cukup mengenal Kalbe Farma gitu ya. Kalbe Farma sendiri adalah salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Asia Tenggara. Kami bangga, kami merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Berdiri sejak 1966 Bapak Ibu. Yang awalnya kita bermula dari farmasi, kemudian saat ini kita merambah ke yang non-farmasi juga, termasuk alat kesehatan, gitu ya Bapak Ibu, layanan kesehatan, pangan, nutrisional, consumer gitu ya. Nah, Kalbe Farma sendiri itu terus berkontribusi dan kami berkomitmen untuk menyediakan solusi kesehatan esensial di Indonesia. Sedikit terkait dengan RKSA. RKSA ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2008 Bapak Ibu gitu ya. Jadi awal mulanya merupakan suatu ajang untuk awarding itu yang kemudian mulai berubah menjadi research grant Bapak Ibu. Dan RKSA sendiri dari inisiatif Kalbe Group ini kita sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah Bapak Ibu seperti Dikti, Saintek, BRIN gitu ya untuk menyediakan pendanaan penelitian life science yang berdampak kepada kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, kenapa ada RKSA gitu ya? Jadi kembali lagi tadi kami Kalbe sebagai salah satu perusahaan healthcare gitu ya, kami berkomitmen kuat untuk menghilirisasi penelitian Bapak Ibu. Tujuannya apa? Agar ini tadi bisa berdampak, ya, berdampak ke kesehatan seluruh masyarakat Indonesia sejalan dengan visi founder kami, almarhum Dr. Bun, gitu ya. Harapannya ini dapat meningkatkan standar kesehatan seluruh masyarakat di Indonesia. Mungkin boleh ya. Bagaimana cara berpartisipasi dalam RKSA Bapak Ibu? Jadi gambarannya nanti akan ada 4 tahapan Bapak Ibu ya, mulai dari pra-proposal, kemudian ada proposal, kemudian akan masuk fase presentasi dan kemudian akan diberikan research grant. Nah, ini sejalan dari beberapa RKSA sebelumnya selalu seperti ini. Jadi harapannya mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut juga sudah cukup familiar gitu ya dan tahu bahwa oh ya ternyata tidak ribet gitu ya, tidak susah untuk mengikuti RKSA ini. Ini adalah gambaran pemenang RKSA dari 2 periode sebelumnya Bapak Ibu. Kalau dilihat di situ ada yang terkait dengan stem cell, ada yang terkait dengan in vitro diagnostik, ada terkait dengan pangan, di situ ada probiotik, ada tempe gitu ya Bapak Ibu ya, ada rapid test gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya penelitian-penelitian yang diharapkan oleh Kalbe tidak hanya lagi sekedar di area obat Bapak Ibu, tapi juga mencakup area-area lainnya gitu ya, baik itu pangan, baik itu in vitro diagnostik, karena memang skop bisnis Kalbe yang cukup besar yang harapannya ini nanti bisa menjadi salah satu cara untuk hilirisasi dari penelitian Bapak Ibu. Untuk tema RKSA tahun 2025 ini, kami mengusung tema pentahelix, di mana harapannya dari para peneliti akademia dalam hal ini gitu ya, dengan ide-ide inovasinya gitu nanti akan difasilitasi oleh Kalbe sebagai sisi dari industrinya, yang kemudian kami juga menggandeng government dalam hal ini Dikti gitu ya, Dikti Saintek untuk menyediakan policy-policy yang agar
mempermudah atau mendukung untuk hilirisasi penelitian tersebut, dan kemudian kita akan menggandeng media agar hasil dari penelitian bisa lebih dikenal, lebih berdampak, dan pada akhirnya masuk ke komunitas, ke dalam ekosistem. Nah, kembali lagi hal tersebut bertujuan untuk mencapai hilirisasi dari penelitian yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat Indonesia sesuai dengan komitmen KALBE. Untuk kategorinya sendiri Bapak Ibu, di sini kami membagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama terkait dengan farma, biofarma, dan allogeneic cell therapy. Kategori kedua terkait dengan e-health, alat kesehatan, diagnostik. Kategori ketiga terkait dengan makanan, minuman, dan produk bahan alam. Nah, catatannya untuk tahun ini, penelitian yang mengintegrasikan AI atau kecerdasan buatan ini akan mendapatkan poin tambahan Bapak Ibu. Jadi di sini kalau dalam penelitiannya Bapak Ibu menggunakan AI nanti akan mendapatkan poin tambahan gitu ya. Tapi mungkin perlu digarisbawahi tidak ada kewajiban harus dengan AI gitu ya. Tapi kalau menggunakan AI akan mendapatkan poin tambahan. Kita lihat satu-satu kategorinya. Untuk kategori pertama, farma dan biofarma, di sini obat dan sediaan obat untuk mencegah atau mengurangi atau menyembuhkan penyakit maupun meningkatkan kesehatan yang dihasilkan secara kimiawi atau biologis. Jadi di sini masuk baik itu small molecule atau large molecule Bapak Ibu. Dengan mungkin topik-topik yang saat ini memang lagi menjadi fokus itu ada di onkologi, ada di metabolic syndrome, ada di healthy aging, immuno-onkologi, personalized treatment atau targeted drug, dan juga vaksin. Kemudian yang kedua dalam kategori 1 ini terkait dengan allogeneic cell therapy, di mana ini ada kaitannya dengan metode pengobatan memanfaatkan sel donor untuk mengobati orang lain yang dapat diproduksi massal dan disimpan. Nah, topik-topik interestnya di sini bisa sebagai advanced therapy, mungkin sekarang lagi banyak ya ATMP gitu ya, advanced therapy medicinal product, T-cell, NK cell, mesenchymal stem cell gitu, iPSC derived therapies gitu. Nah, sedikit saya berikan catatan juga Bapak Ibu, dalam RKSA ini kami juga tidak serta-merta hanya memfokuskan pada produknya. Contoh di sini kita lihat di allogeneic cell therapy, manufacturing scalability juga bisa masuk di sini sebagai area of interest untuk large scale, cost efficient gitu ya Bapak Ibu ya, bioprocessingnya. Jadi di sini tidak serta-merta penelitian itu hanya terkait dengan produk gitu ya, atau layanan, tapi prosesnya sendiri untuk menghasilkan produk, inovasi-inovasi di dalam proses itu bisa masuk Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu punya inovasi misal dalam mengembangkan media untuk ekspansi atau sel kultur, itu juga bisa masuk Bapak Ibu. Nah, jadi tidak serta-merta hanya terkait dengan produk jadinya, tapi manufacturing scalability-nya, bioprocessing-nya, atau bahkan AI platformnya di sini juga bisa masuk Bapak Ibu. Untuk kategori 2, di sini ada e-health, ini produk atau layanan atau platform yang berhubungan dengan kesehatan menggunakan proses komunikasi yang berbasis digital. Nah, topik interestnya ini bisa berupa seperti 3D AI avatar, AI for preclinical trial, AI untuk dokter, AI power robot untuk healthcare gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini termasuk juga salah satu bentuk penelitian yang atau proposal penelitian yang juga jadi point of interest gitu ya Bapak Ibu. Outputnya bisa sebagai produk, bisa sebagai layanan, atau hanya berupa platformnya gitu ya. Untuk alat kesehatan di sini berupa instrumen, aparatus, mesin, implan gitu ya, untuk mencegah, mendiagnostik, menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat gitu ya, sampai membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Area of interestnya itu bisa radiologi, imaging, in vitro diagnostik, hemodialisis gitu ya, personal health, digital health, atau AI untuk healthcare. Nah ini juga seperti tadi Bapak Ibu gambarannya. Bisa saja Bapak Ibu mengambil topik hemodialisis gitu ya. Nah tapi penelitiannya spesifik membuat membrannya gitu ya. Itu juga bisa Bapak Ibu. Tidak harus membuat hemodialisis alatnya gitu ya. Nah, tidak harus membuat hemodialisernya gitu.
Tidak cuma itu, tapi bisa dalam prosesnya gitu ya. Membrannya, packing filternya gitu ya Bapak Ibu. Hal-hal seperti itu, inovasi-inovasi di dalam proses seperti itu juga bisa masuk di dalam kategori ini. Untuk diagnostik sendiri, di sini metode atau prosedur untuk memberikan informasi tentang kondisi gitu ya, untuk membantu layanan kesehatan gitu, tidak hanya untuk diagnostik, tapi mulai dari risk assessment, pre-screening gitu ya, sampai screening dan monitoring serta prognosisnya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini layanan molekular, contoh nih layanan molekular testing, termasuk di dalamnya genomic analysis. Nah, jadi di sini Bapak Ibu untuk membuat genomic analisisnya juga masuk di sini Bapak Ibu. Baik itu untuk onkologi, wellness, mother and child gitu ya, in vitro diagnostic kit untuk onkologi. Nah, infectious disease. Kemudian ada satu nih catatannya, in vitro diagnostic untuk non-human juga bisa Bapak Ibu. Untuk perkebunan, peternakan gitu ya. Jadi di sini bisa masuk. Nah, in vitro diagnostik di sini kita tidak hanya berfokus ke manusia, tapi juga untuk non-human, gitu ya. Nah, kemudian ada AI platformnya juga. Untuk kategori ketiga, gitu terkait dengan makanan, minuman, kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita fokusnya pada pangan gitu dengan manfaat fungsional. Jadi garis besarnya di sini Bapak Ibu, harapannya kita membuat pangan fungsional gitu ya. Nah, yang memberikan efek kesehatan gitu ya sesuai dengan targetnya. Contoh healthy aging itu ya untuk tulang dan muscle health, ada untuk kesehatan pencernaan, ada untuk infant and pregnancy gitu ya, ada untuk metabolic syndrome gitu. Jadi pangan-pangan yang fungsional gitu. Untuk produk bahan alam sendiri di sini bisa berupa produk sediaan yang berbasis bahan alam berupa obat tradisional atau suplemen Bapak Ibu. Topik interestnya bisa metabolic syndrome, healthy aging gitu ya, digestif gitu. Nah catatannya ini juga termasuk di dalamnya bentuk deliverynya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengembangkan patch, mengembangkan gummy gitu ya, nah ini juga bisa masuk gitu ya. Dan contoh lainnya dalam hal produk bahan alam ini, raw materialnya pun penelitian terkait raw materialnya atau bahan aktifnya sendiri pun itu bisa masuk Bapak Ibu. Nah, jadi skopnya cukup lebar, tidak hanya sekedar output sebagai produk bahan alamnya, tapi dari raw materialnya juga bisa masuk. Gitu. Saya masuk ke persyaratan umum Bapak Ibu, jadi di sini yang pertama kami tekankan, peneliti adalah warga negara Indonesia. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kami harapannya kami sebagai perusahaan asli Indonesia, kami akan support untuk para peneliti Indonesia. Dan kita tidak membatasi umur, lokasi, selama statusnya warga negara Indonesia, mau itu umurnya di atas 60 tahun, mau itu lokasinya ada misal saat di Eropa, kita terbuka Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi dalam RKSA. Kemudian persyaratan umum lainnya, harapannya penelitian harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 sampai 18 bulan Bapak Ibu. Peneliti harus dari lembaga penelitian atau pengembangan gitu ya, baik itu pemerintah, swasta, termasuk perguruan tinggi di Indonesia. Peneliti harus disahkan oleh institusi asalnya dengan approval letter. Kemudian peneliti wajib menyerahkan sponsor approval statement Bapak Ibu. Dalam hal ini kami open atau kami terbuka untuk co-sponsor atau co-funding gitu ya. Jika Bapak Ibu dalam proposal yang diajukan saat ini juga tengah didanai oleh sponsor lainnya. Saya masuk ke alur proses RKSA-nya sendiri, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses di website RKSA-nya, kemudian membuat akunnya Bapak Ibu. Setelah membuat akun, di sini Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan pengisian data pribadi dan riwayat penelitian. Saya sedikit garis bawahi untuk riwayat penelitian ini, di mana riwayat penelitian ini harapannya Bapak Ibu bisa upload riwayat-riwayat penelitian berupa publikasi, paten gitu ya, yang terkait dengan
proposal yang Bapak Ibu ajukan. Karena ini nantinya akan dinilai Bapak Ibu sebagai ekspertisnya Bapak Ibu. Jadi tolong di bagian riwayat penelitian Bapak Ibu silahkan upload dokumen-dokumen publikasi, paten atau research yang ada kaitannya dengan proposal yang Bapak Ibu ajukan. Gitu. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu nanti akan masuk ke submission pra-proposal gitu ya. Disertai dengan Bapak Ibu melengkapi dokumen-dokumen administratif lainnya. Tadi sudah disampaikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu nanti submit, mungkin nanti setelah ini akan dipaparkan oleh panitia dari tim sosialisasi Pak Andre gitu ya. Setelah Bapak Ibu nanti submit pra-proposal, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan self-assessment Bapak Ibu. Kenapa ada self-assessment? Harapannya Bapak Ibu tahu sebenarnya yang dinilai itu seperti apa. Dan Bapak Ibu bisa mengoptimalkan pra-proposalnya Bapak Ibu. Gitu. Oh ternyata yang dinilai dari aspek A, aspek B, aspek C. Nah kalau Bapak Ibu nanti diberikan waktu untuk menilai Bapak Ibu sendiri beserta justifikasinya atau reasonnya kenapa Bapak Ibu menilai Bapak Ibu seperti itu. Gitu ya. Ini nantinya bisa membantu juga Dewan Juri untuk melihat lebih optimal ke proposal Bapak Ibu. Gitu ya. Dari self-assessment pra-proposal ini, Bapak Ibu akan masuk ke pengecekan kelengkapan administratif. Di sini kita kasih catatan ya Bapak Ibu, untuk pemeriksaan kelengkapan administratif ini, jika Bapak Ibu sudah submit sebelum H-7, artinya dalam hal ini kami nanti tunggu sampai 14 Agustus dan H-7-nya berarti sekitar tanggal 7 Agustus gitu ya Bapak Ibu. Jika sebelum tanggal 7 Agustus Bapak Ibu sudah submit, kami masih bisa melakukan pengecekan dan memberikan feedback Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang kurang, tidak sesuai gitu ya, nanti kami akan memberikan feedback. Gitu. Tapi mohon maaf kalau sudah lewat dari tanggal 7 Agustus, gitu, 7 sampai 14 Agustus tidak akan ada feedback Bapak Ibu. Jadi jika administratifnya tidak lengkap, jika administratifnya tidak sesuai gitu ya, nanti langsung di-reject. Jadi mohon agar bisa disubmit sebelum 7 Agustus agar bisa ada feedback dari kami. Nah, pra-proposal yang lolos ini nanti baru akan, yang lolos dalam administratif ini baru akan masuk ke penjurian gitu Bapak Ibu. Setelah dinilai oleh Dewan Juri, akan dipilih 30 pra-proposal yang nanti masuk ke tahapan proposal. Di tahapan proposal Bapak Ibu akan diberikan waktu sekitar 1 bulan untuk submission proposal. Nanti ada guideline-nya gitu ya Bapak Ibu. Template proposalnya nanti harapannya isinya seperti apa saja juga nanti bisa di-download. Setelah Bapak Ibu melakukan submission proposal, Bapak Ibu juga nanti akan melakukan self-assessment kembali untuk proposalnya. Nah setelah self-assessment baru nanti masuk ke penjurian proposal. Dalam penjurian proposal ini nanti Bapak Ibu akan dipilih 9 proposal yang akan masuk fase atau tahapan presentasi. Di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat presentasinya gitu dan akan kami undang ke Jakarta untuk melakukan presentasi final gitu ya di depan Dewan Juri dan sekaligus di hari yang sama kita akan melakukan awarding. Jadi penentuan pemenangnya juga di hari yang sama. Setelah itu para pemenang nanti akan masuk fase monitoring dan evaluasi. Gambaran besarnya seperti itu Bapak Ibu untuk alur proses RKSA. Berikut dokumen daftar dokumen untuk administratif di mana untuk data pribadi di sini Bapak Ibu ya tadi harapannya riwayat penelitiannya bisa cukup lengkap disesuaikan dengan proposal yang disubmit. Itu bisa berupa research papernya, patennya, atau bukti penghargaan penelitiannya Bapak Ibu. Ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan proposal yang akan disubmit. Untuk pra-proposal sendiri gitu, Bapak Ibu diwajibkan untuk nanti mengupload, Bapak Ibu juga bisa download template-nya kemudian mengisi dan mengupload kembali gitu ya, surat persetujuan partisipan, kepesertaan,
kemudian ada persetujuan dari institusi asal, ya approval letter, kemudian ada alur penelitian, research flow ini harapannya Bapak Ibu memberikan gambaran besar, research Bapak Ibu ini sebenarnya seperti apa dan yang diajukan dalam proposal di Kalbe ini bagian yang seperti apa, bagian yang mananya, gitu ya. Nah kemudian ini kembali lagi jika relevan untuk co-funding gitu ya, surat persetujuan sponsor. Timeline-nya seperti ini Bapak Ibu, jadi kita tunggu untuk pendaftaran pra-proposalnya gitu ya. Kita tunggu untuk pendaftaran pra-proposalnya sampai 14 Agustus dan Bapak Ibu jangan takut untuk pendaftaran pra-proposal ini kita tidak minta berlembar-lembar ya Bapak Ibu ya. Ini hanya Bapak Ibu mengisi satu halaman saja, jadi nanti mungkin bisa terlihat setelah sesi ini nanti akan ada sesi demo gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk pra-proposal itu cukup satu halaman saja, satu halaman website saja, gitu ya. Tidak meribetkan, tidak menyusahkan. Jadi silahkan Bapak Ibu submit ID-nya, pra-proposalnya di situ dan satu peneliti bisa submit lebih dari satu pra-proposal silahkan. Nah, jadi silahkan gunakan kira-kira sekitar 3 minggu ke depan ini untuk mengoptimalkan untuk submit pra-proposal Bapak Ibu. Setelah itu dari Agustus sampai Oktober nanti akan dilakukan evaluasi gitu. Nah, kemudian akan dipilih tadi 30 proposal terpilih gitu ya. Untuk melengkapi submission proposal sekitar Oktober sampai November diberikan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian di November akan dilakukan evaluasi proposal hingga akhirnya nanti di Desember kita masuk tahapan presentasi dan wording Bapak Ibu. Gitu. Kita masuk ke kriteria penilaian Bapak Ibu. Untuk proposal, untuk pra-proposal sendiri, kriteria penilaiannya itu ada 4 poin utama Bapak Ibu. Pertama, luaran. Luaran ini dinilai dari TKT-nya atau TRL-nya dengan bobot sekitar 30%. Harapan kami betul hilirisasi gitu ya. Nah, jadi seperti tadi yang udah disampaikan Pak Jimmy gitu ya, agar kita bisa hilirisasi dan ini bisa lebih berdampak gitu ya. Nah, jadi di sini bobotnya cukup tinggi 30% gitu. Kemudian poin kedua terkait urgensi atau potensi. Ini secara total bobotnya 25% Bapak Ibu. Ini kesesuaian dengan kebutuhan. Dinilai dari customer-nya, apakah customer-nya itu banyak atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, selain customer-nya banyak, kita lihat dampaknya ke customer tersebut. Oke, customer-nya banyak, tapi yang lagi dipropose ini nanti akan berdampak atau tidak sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian ada atau tidaknya layanan atau produk sejenis. Ini untuk melihat ada atau tidaknya kompetitor gitu Bapak Ibu ya. Banyak atau tidak kompetitor di sini. Nah, kemudian ada atau tidaknya komponen AI. Ini yang seperti tadi, kita ada additional 5% di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengimplementasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini gitu ya, di dalam proposal Bapak Ibu. Kemudian masuk ke substansi riset, di sini apakah penelitian ini memberikan nilai tambah keunggulan gitu ya. Ini apakah serupa atau sama dengan produk yang ada, atau sebenarnya ini benar-benar inovatif gitu. Ini yang nanti akan dinilai dengan bobot sekitar 20%. Kemudian poin yang terakhir, ini yang tadi sempat saya sampaikan dan jadi catatan terkait dengan riwayat penelitian adalah area of expertise Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu punya publikasi yang berhubungan dengan pra-proposal Bapak Ibu? Itu ya, jadi tolong upload publikasi-publikasi yang berhubungan dengan pra-proposalnya gitu. Ini nanti akan dijadikan salah satu penilaian. Kita akan ada juga sistem AI yang membantu untuk mengevaluasi area of expertise ini Bapak Ibu. Dan ada atau tidaknya produk serupa, jadi bukan produk yang sama, produk serupa yang sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah bikin gitu ya, sudah pernah teliti. Kalau tadi publikasinya, kalau ini ada nggak produk serupanya yang sudah diproduksi atau dibuat gitu. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Di sini bobotnya sekitar 25% Bapak Ibu gitu ya. Karena kembali lagi, harapan kami
penelitian ini nanti satu bisa diselesaikan dalam 12 sampai 18 bulan. Nah, dan penelitian yang bisa diselesaikan dalam 12 sampai 18 bulan itu adalah penelitian yang dilakukan oleh subject matter expertnya. Yang kemudian yang ini nantinya bisa dikomersialisasi. Itu Bapak Ibu. Sehingga poin area of expertise ini akan menjadi poin penting karena itu bobotnya 25%. Untuk tahapan proposal, ini poinnya 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama substansi riset. Nah, kita melihat nilai tambah added value ya Bapak Ibu. Jadi keunggulannya terhadap produk yang serupa atau yang sejenis gitu ya. Dan kembali lagi nanti akan dinilai lebih dalam lagi. AI-nya seperti apa sih? Ada atau tidak AI-nya? Dengan poin di sini untuk substansi riset 30%, di dalamnya AI tetap sebagai additional itu 5%. Kelayakan hasil di sini kita lihat hilirisasi komersialisasi. Nah, kalau tadi di pra proposal kita lihat berdasarkan TKT atau TRL-nya, di tahapan kelayakan hasil ini nanti kita akan kombinasi Bapak Ibu. Teknologi readiness levelnya dengan demand readiness levelnya. Jadi penilaiannya 35% ini adalah nilai TRL ditambah nilai DRL, demand readiness level. Teknologinya ready, demand-nya ready atau tidak. Nah, di sini kita lihat sebagai poin untuk kelayakan hasil untuk dihilirisasi atau komersialisasi. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kelayakan pengembangannya sendiri dari penelitian ini akan dievaluasi berdasarkan metodologinya, anggarannya, beserta timeline-nya. Itu Bapak Ibu. Jadi 3 poin ini adalah poin utama nanti yang dievaluasi saat proposal. Nah, Bapak Ibu, baik itu pra-proposal atau proposal, nanti Bapak Ibu bisa melakukan self-assessment. Gitu ya. Sehingga Bapak Ibu juga harapannya bisa mengoptimalkan proposalnya gitu ya. Bapak Ibu tahu akan dinilai seperti ini gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu menilai dirinya Bapak Ibu sendiri, tolong disampaikan reasonnya seperti apa. Gitu ya. Ini akan membantu Dewan Juri untuk menilai proposal Bapak Ibu. Kita masuk ke Dewan Juri, di sini Dewan Jurinya ada 6 Bapak Ibu untuk sampai tahapan proposal. Itu ada Prof. Amin, ada Bu Rizka, ada Pak Roy, ada Prof. Ketut, ada Bu Ines, dan Pak Julius. Ya. Nah, Dewan Juri ini mewakili masing-masing bidang ekspertisnya gitu, hingga harapannya dapat memberikan penilaian yang fair, yang akurat gitu ya, untuk proposal Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu nanti masuk di fase presentasi, akan ada 2 tambahan juri Bapak Ibu. Dari Dr. Taruna Ikrar dan dari Pak Sijohan. Ya, jadi saat presentasi nanti Bapak Ibu dinilai oleh 8 panelis gitu. Berikut adalah website RKSA, jadi Bapak Ibu bisa akses di kalbe-rksa.com Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti juga ada nomor WA yang bisa Bapak Ibu kontak jika masih ada pertanyaan lebih lanjut atau hari ini tidak sempat ditanyakan gitu ya. Nah, di sini nanti akan langsung direct tersambung ke tim panitia. Mungkin ini adalah slide terakhir untuk sosialisasinya. Sekali lagi kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu gitu untuk RKSA ini. Untuk submission pra-proposal ini gitu ya, kita tunggu sampai 14 Agustus dan semoga Bapak Ibu yang hadir di sosialisasi kali ini juga bisa menjadi salah satu pemenang ya untuk RKSA periode 2025 ini. Sekian mungkin sosialisasi dari saya, terima kasih banyak, selamat pagi.